Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, kelas ITP 2018C, NIM Q1A1 18 118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas aplikasi bioteknologi pangan, mengenai bioteknologi pangan hewan, di mana yang berjudul kajian fisiologis penggunaan bovin somatotropin atau BST pada sapi praafkir. Baik, yang pertama langsung saja latar belakang, di mana seiring dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun, permintaan akan produk peternakan itu semakin meningkat, seperti contohnya daging, susu, telur, dan lain-lain. Nah, hal ini karena semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan juga kesadaran gizi pada masyarakat. Namun, salah satu masalahnya adalah produksi susu yang rendah, sehingga untuk meningkatkan produktivitas susu ternak dan juga untuk mencegah pengafkiran pada sapi tersebut, maka dibutuhkanlah alternatif untuk dapat mempertahankan produktivitas sapi tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukanlah terobosan-terobosan bahkan penerapan bioteknologi, yang mana salah satu alternatifnya adalah penggunaan somatotropin. Nah, di mana hormon somatotropin ini merupakan hormon pertumbuhan yang dihasilkan sendiri melalui kelenjar pituitari pada sapi. Hormon ini tuh dapat memicu pertumbuhan pada ternak, meningkatkan produktivitas susu pada sapi, dan juga mengontrol masa laktasi pada sapi. Di mana jika hormon ini disuntikan pada hewan, maka produktivitas susu akan meningkat hingga 20%. Mekanisme kerja somatotropin dalam memperbaiki kinerja atau performa dari laktasi yaitu dengan cara perubahan pembagian penyerapan zat makanan, pertambahan lemak dikurangi, mobilitas lemak ditingkatkan, dan penggunaan glukosa oleh jaringan periferal dan oksidasi glukosa dan asam amino dikurangi. Akibatnya, glukosa dan asam amino menjadi tersedia untuk sintesis komponen susu, serta cadangan lemak digunakan untuk sumber energi. Nah, pemakaian hormon BST ini telah disetujui oleh FDA atau Food Drug Administration, Badan Pengolahan Pangan dan Makanan pada Amerika Serikat, bahwa susu yang dihasilkan dengan disuntikannya hormon BST ini aman dikonsumsi. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh pemberian somatotropin pada sapi perah peternakan Rice Holland untuk mengetahui efektivitas cara pemberian BST terhadap produksi susu secara kualitas dan kuantitas. Selain itu juga untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan BST berdasarkan frekuensi pemberian BST dan periode laktasi sapi perah. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Pertama itu diisolasi DNA dari somatotropin yang diperoleh dari sapi itu sendiri. Lalu diperoleh plasmid dari bakteri E. coli. Nah, di sini gen somatotropin disisipkan ke dalam plasmid bakteri E. coli tersebut. Lalu diperolehlah hasil darinya itu hormon BST, OST, PST, dan HST. Lalu setelah itu hormon BST-nya itu diambil yang akan digunakan, lalu ditumbuhkan pada tangki fermentasi. Tujuannya yaitu untuk memperbanyak. Lalu hormon BST tersebut dimurnikan, lalu disuntikan pada sapi. Untuk lebih jelasnya itu dapat dilihat pada gambar. Di situ dapat dilihat skemanya dari produksi BST ini sehingga bisa disuntikan pada sapi. Nah, metode selanjutnya ini dijelaskan pada jurnal ini yaitu pertama, sapi yang tanpa perlakuan atau kontrol, dia hanya disuntikan placebo atau sesame oil. Nah, sedangkan sapi yang lainnya itu penyuntikan dilakukan pada paha sapi masing-masing yang akan diuji. Di sini dilakukan penelitian mengenai penyuntikan BST sebanyak 250 mg masing-masing pengujian, yaitu dengan jangka waktu 14 hari dan 21 hari. Lalu setelah itu diamati dengan cara diukur produksi susu setelah pemerasan 2 kali sehari, yaitu pada pagi pukul 5 dan juga pada sore hari pukul 14.00. Nah, berikut merupakan hasil penelitian dari pengaruh BST ini terhadap produksi susu. Nah, dapat dilihat pada tabel 1 ini rataan total produksi susu, 4% FCM, dan komposisi susu sapi yang disuplemasi BST, dan kombinasi masa laktasi selama 12 minggu pengamatan. Nah, dapat dilihat pada tabel ini bahwa perlakuan yang diberikan pada masa laktasi ke-4 dan pada masa laktasi ke-6 dari segi kontrol penambahan BST selang 14 hari, lalu penambahan BST dengan selang 21 hari. Dapat dilihat hasilnya pada tabel tersebut. Nah, dapat dilihat pada level masa laktasi ke-4 itu pemberian BST memang meningkatkan produksi susu masing-masing dari 14 hari maupun 21 hari. Namun, produksi susu yang disuntikan BST selang 21 hari lebih tinggi 17% dibandingkan dengan dari segi kontrol atau tanpa penyuntikan BST, namun tidak berbeda nyata. Nah, sedangkan pada penyuntikan BST selang 14 hari itu memiliki peningkatan produksi susu yang nyata lebih tinggi
sebanyak 26% dibandingkan dengan kontrol pada masa laktasi keempat. Nah, dapat dilihat pada tabel itu perlakuan kontrol masa laktasi keempat diperoleh 1120,92, sedangkan BST selang 14 hari pada masa laktasi keempat diperoleh 1308,63. Sehingga suplementasi BST selang 14 hari menghasilkan produksi susu yang lebih tinggi dibandingkan dengan suplementasi BST pada selang 21 hari. Nah, pada produksi susu 4% FCM atau Fat Connected Milk, produksi susu pada BST masa laktasi keempat selang 14 hari lebih tinggi 5,64%, sedangkan pada masa laktasi ke-6 selang 21 hari, produksi FCM 4% hampir sama dengan produksi pada sapi kontrol atau tanpa penyuntikan BST. Nah, dapat dilihat pada penyuntikan BST selang 21 hari masa laktasi ke-6 itu kadar 4% FCM-nya itu sebanyak 12,89, sedangkan pada kontrol masa laktasi keempat itu 12,84 dan pada masa laktasi ke-6 12,69, sehingga nilainya hampir sama. Standarisasi produksi 4% FCM ini berfokus pada kadar lemak, sementara injeksi somatotropin memacu peningkatan produksi susu secara kuantitas. Nah, antara produksi susu dan kadar lemak berkorelasi negatif, yaitu peningkatan susu secara kuantitas akan menurunkan kadar lemak pada susu, sehingga susu yang dihasilkan dari penyuntikan hormon BST ini cenderung sedikit mengandung kadar lemak. Nah, selanjutnya itu tabel kedua mengenai pengujian lebih lanjut produksi susu sapi pada masa laktasi keempat dan masa laktasi ke-6 dengan perlakuan kontrol injeksi BST selang 14 hari dan selang 21 hari. Itu dapat dilihat bahwa produksi susu 15% lebih tinggi pada sapi kontrol atau tanpa penyuntikan BST, dengan masa laktasi keempat lebih tinggi daripada masa laktasi ke-6. Nah, hal ini disebabkan karena sapi pada masa laktasi ke-6 itu sudah mendekati masa akhir karena sudah melewati puncak produksi. Nah, hal itu dapat juga dilihat pada penyuntikan BST selang 14 hari. Nah, dilihat hasilnya itu sangat berbeda antara masa laktasi ke-4 dan masa laktasi ke-6. Nah, dapat dilihat juga pada tabel yaitu perbedaan hasil dari penyuntikan BST selang 14 hari dan selang 21 hari, yaitu di mana hasil produksi susu BST selang 14 hari itu 8% lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang diinjeksi somatotropin selang 21 hari. Namun meskipun demikian, pemberian BST pada masa laktasi ke-6 itu masih dapat meningkatkan produksi sapi pra-afkir, walaupun selang 14 hari itu cenderung hasilnya lebih baik daripada selang 21 hari. Nah, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa injeksi bovin somatotropin atau BST ini tuh menunjukkan respon yang positif walaupun digunakan pada sapi yang sudah memasuki pra-afkir atau melewati puncak produksi. Nah, berikut adalah referensi bacaan yang digunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian dari video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.